Iman plus, itu judul firman Tuhan. Mari saya bacakan 2 ayat sekaligus. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang kedua di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya. Kurang lebih ada 7 hal yang harus terus ditambahkan. Nah, firman Tuhan itu balance. Firman Tuhan itu selalu seimbang. Karena itu pengajaran yang sehat itu harus seimbang. Kalau salah satu pengajaran hanya menekankan satu sisi, kebenaran firman Tuhan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya mengapa saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Supaya kita memiliki pengertian pengetahuan yang lengkap, yang komprehensif akan kebenaran firman Tuhan. Tidak sepotong-sepotong saja. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah itu cuma sepotong. Nah, kita harus mengerti supaya kita bisa menimbang. Jadi firman Tuhan itu balance. Kalau kita membaca di dalam surat Roma dan surat Galatia, Paulus berbicara bahwa kita selamat oleh iman, titik. Tidak boleh ditambahi apa-apa lagi. Tidak boleh ditambahi apa-apa. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman. Percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Makanya iman, titik, tidak ada tambahan apa-apa. Roma berbicara tentang kita dibenarkan oleh iman, justification, pembenaran by faith oleh iman. Galatia, Paulus bicara iman tidak boleh ditambah dengan lain-lain. Cukup iman. Tetapi kalau kita membaca di dalam surat Yakobus dan surat 2 Petrus, maka ditulis di situ bahwa iman tok tidak cukup. Iman harus ditambah. Nah, di sini mungkin saudara bisa bingung. Loh, firman Tuhan apakah bertentangan? Tidak. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah kontradiksi. Tidak bisa bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Karena yang ngarangan cuma satu, Roh Kudus, saudara-saudara. Bukan pikiran manusia. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau begitu bagaimana? Apa yang dimaksud di sini? Apa jawab daripada problem ini? Coba saudara lihat berikut ini. Di sini kita akan menjadi jelas, saudara-saudara. Ternyata, saya katakan 2 surat ini aja ya. 2 surat ini berbicara tentang hal yang berbeda. Kalau di kitab Roma atau surat Roma dan Galatia, Paulus berbicara tentang iman untuk keselamatan. Jadi saudara dan saya kita diselamatkan bukan karena kita saleh, bukan karena kita ganteng, karena kita cantik, karena kita baik, karena kita suka memberi, beramal dan sebagainya. Tidak, tetapi kita selamat karena kasih karunia Allah. Keselamatan itu adalah anugerah, free gift, pemberian cuma-cuma yang harus kita terima dengan iman. Tidak ada yang lain, cukup iman. Namun sesudah kita diselamatkan, maka iman tok itu tidak cukup. Nah ini firman Tuhan jelas berkata tadi. Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Di ayat lain dikatakan kosong. Di ayat lain dikatakan seperti tubuh tidak punya roh. Jadi sesudah kita diselamatkan, sudah, saya tidak bicara tentang di sini ketika kita masih belum diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus dan kita diselamatkan. Kita menjadi anak-anak Allah. Tapi saya sekarang bicara di sini. Sesudah kita diselamatkan, firman Tuhan, termasuk Paulus juga. Dia berkata bahwa iman itu harus ditambahkan
dengan kebajikan, dengan perbuatan baik. Nah inilah yang saya maksud iman plus, saudara-saudara. Jadi kita nggak boleh cuma di sini terus. Memang contohnya ada, seperti penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Sebelum dia mati dia berkata, Yesus kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Dia percaya dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tetapi kita sekarang ada di sini. Maka iman kita ini harus ada pertambahan. Nah ini yang saya mau bicarakan. Apa yang perlu ditambahkan? Mari kita lihat yang pertama adalah iman harus ditambahkan dengan ketaatan. Obedience. Kita belajar taat, kita minta roh taat, saudara-saudara. Coba saya bacakan 2 ayat dari firman Tuhan. Pertama di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat berikutnya, satu ayat lagi. 1 Petrus 2:8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi dikatakan bahwa ada orang-orang yang gagal masuk ke tempat perhentian. Tempat perhentian ini apa? Kalau di perjanjian lama adalah tanah Kanaan. Tapi di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani menyamakan tanah Kanaan itu seperti milenium yang terakhir. Milenium ke-7 atau kerajaan 1000 tahun damai. Dikatakan ada orang-orang yang tidak bisa masuk. Mengapa? Karena mereka tidak mau taat. Saya bergumul cukup lama. Saya khawatir saya mengajar salah. Saya baca firman Tuhan. Saya renungkan. Apakah benar iman itu harus ditambah? Apakah saya tidak kembali kepada Taurat? Tapi dalam pengenalan saya yang Tuhan berikan, dalam perenungan saya yakin firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara. Gak bisa kita cuma iman tok. Jelas firman Tuhan. Iman harus disertai dengan ketaatan. Dan sebenarnya iman dan ketaatan itu adalah 2 sisi dari satu mata uang sebenarnya. Coba saudara renungkan. Orang yang percaya itu pasti taat. Dan sebaliknya orang tidak taat karena dia tidak percaya. Kalau saudara sakit, saudara ke dokter, saudara dibuka resep, saudara lihat dokternya tidak meyakinkan, saya yakin saudara tidak akan belikan resep itu. Nah itulah sebabnya saudara, saya tetap percaya bahwa ketaatan itu penting. Penting untuk kita miliki. Taat. Sebagai orang percaya, masih banyak ayat sebenarnya bicara tentang ketaatan itu. Sebagai orang yang sudah dikuduskan, kata Petrus, kita harus belajar taat. Yesus sebagai anak, dia belajar taat kepada Bapa. Jadi ketaatan itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk semua orang percaya, kita harus memiliki itu, roh ketaatan itu. Yang namanya anak Tuhan itu harus taat, punya roh ketaatan. Dan lawan dari roh ketaatan adalah roh yang tidak taat. Roh yang selalu melawan, memberontak. Jadi kepada iman harus ditambahkan ketaatan. Iman plus. Plus apa? Yang pertama adalah ketaatan. Saudara. Obedient spirit. Ada beberapa contoh secara cepat saya sampaikan saja. Yang pertama dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena taat Nuh membuat bahtera. Ya sudah bisa bayangkan berapa banyak orang yang mengejek Nuh. Mungkin dipikir Nuh sudah terganggu, sudah stres ini. Bersusah-susah membuat bahtera, ya kalau kapal kecil ya oke lah. Ini bahtera ukuran masif untuk zaman itu saudara. Tapi Nuh taat, dia mendengar suara Allah dan dia lakukan. Dia taat sampai ukurannya semua taat. Jadi Tuhan tuh menentukan ukurannya. Tuhan tidak ngomong buatan bahtera sakarepmu wis sak piro gede ini. Enggak, ukurannya harus begini, tingginya segini dan seterusnya. Yang kedua saudara-saudara, dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan karena taat Abraham meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim. Menurut para arkeolog, Ur Kasdim itu bukan kota kecil, tapi itu adalah kota yang makmur, kota metropolis versi zaman itu. Kota yang berkembang pesat dan Abraham ini punya sesuatu.
dia punya bisnis, dia punya aset, dia punya kekayaan. Jadi saudara bisa bayangkan waktu Abraham mungkin dia mengemasi barangnya, menjual asetnya. Mungkin orang berpikir, kamu mau pindah Abraham? Iya, saya mau keluar dari kota ini, saya mau pindah. Kemana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu gimana? Ya nggak tahu. Terus kamu mau rencana masa depan gimana? Nggak tahu. Coba saudara bisa bayangkan. Gila orang ini. Tapi Abraham lakukan karena dia taat. Tuhan bilang keluar dari kampung halamanmu. Keluar. Kalau kamu taat, aku berjanji ini dan dia taat. Sehingga dia mendapat janji Allah. Salah satunya dia mendapat janji keturunan, bukan? Kemudian ada satu contoh lagi dengan Abraham di dalam kitab Yakobus. Dikatakan karena taat, Abraham mempersembahkan Ishak. Karena taat. Dan karena dia melakukan itu, maka Allah dikatakan meneguhkan janjinya dengan sumpah. Firman Tuhan berkata, sebenarnya janji aja cukup. Tapi karena Allah melihat komitmen Abraham, maka Allah juga komitmen kepada dirinya sendiri. Dia berkata, aku bersumpah demi diriku, bahwa dari keturunanmu akan muncul Mesias, yang akan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Karena taat. Tapi taatnya didasarkan karena iman, karena Abraham percaya kepada janji Allah. Bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian, tidak mungkin Ishak ini akan mati begitu saja. Itu imannya, makanya iman itu ditambah ketaatan. Karena iman, maka anak Tuhan itu taat. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, iman plus ketekunan atau kesabaran. Mengapa iman harus ditambahkan ketekunan? Karena iman itu akan diuji. Setiap iman orang percaya itu akan menghadapi ujian. Karena iman kita ini harus dimurnikan. Makanya Tuhan akan memberikan ujian. Ya, kita memang tidak senang diuji ya. Anak sekolah kalau bisa nggak ada ulangan, nggak ada ujian, naik kelas gitu aja. Tapi kalau nggak ada ujian, kita nggak mungkin jadi pinter, bukan? Kita pinter kan karena kita belajar mati-matian karena ada ujian, bukan? Iman ditambah ketekunan. Coba kita baca 2 ayat. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat berikutnya, Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Iman ditambah dengan ketekunan atau kesabaran. Oleh ketekunan dan kesabaran, iman itu mendapat buah yang matang. Kalau saudara mau makan buah yang masak pohon, saudara harus menunggu, betul? Semua ditulis buah masak pohon. Kalau sudah zamannya mangga, semua tulisannya masak pohon. Tapi yang masak pohon sungguhan, tentu rasanya beda. Pas. Ya, manisnya juga beda. Manis tapi gembur. Manisnya manis dipaksakan. Itulah yang dikatakan tadi oleh surat Yakobus. Kalau kita ingin mendapat buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, maka kita harus tekun dan sabar. Dalam ujian, dalam pencobaan, tetap bersabar, tetap setia maksudnya. Ada di sini yang imannya sedang diuji, pasti ada. Mungkin itu adalah saudara. Ayo kita tetap tekun, amin. Mau tekun saudara? Tekun dan sabar. Dengan ketekunan dan kesabaran kita menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak selalu hari ini kita berdoa besok jadi kenyataan. Ya bisa saja Tuhan melakukan itu. Tetapi kadang-kadang janji Tuhan itu harus melewati berbagai macam hal kan. Kita harus dengan sabar menanti, dengan tekun kita terus maju. Dan disitulah kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Salah satu contoh yang jelas adalah Bapak Abraham. Oleh ketekunannya, Abraham itu mendapat janji tentang anak itu ketika dia berusia 75 tahun. Tapi janji itu baru digenapi ketika dia berusia 100 tahun. 25 tahun dia menunggu. Bagaimana Abraham dan Sarah itu sampai satu titik sudah dianggap tidak mungkin bisa punya anak. Baik tubuhnya, baik rahimnya, baik apapun juga dalam kehidupannya sudah dianggap mati. Tapi justru dari situlah saudara-saudara, Tuhan menyatakan
bahwa Dia adalah Allah yang setia. Amin. Dia adalah Allah yang setia. Kalau Dia berjanji, Tuhan pasti menggenapi, saudara. Pasti saudara akan diberkati. Percaya kepada hal-hal yang tidak bisa dipercaya. Mari kita mau tingkatkan iman kita. Dan yang ketiga, iman ditambah dengan kasih. Nah, ini berkaitan erat ya. Iman plus kasih itu berkaitan erat. Saya bacakan ada 2 ayat di sini. 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lakukan dalam iman dan kasih. 1 ayat lagi, Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dengan lain kata, iman itu harus dipraktekkan di dalam kasih. Praktek iman. Jadi iman kita ini harus ada kenyataannya. Itu yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Kalau iman gak ada kenyataannya, itu mati. Kalau iman sudah cuma sampai di aku percaya Yesus adalah Tuhan, bahkan Yakobus berkata, itu gak lebih seperti setan. Coba saudara baca surat Yakobus. Iblis juga percaya, bahkan dia gemetar dikatakan. Nah, bagaimana kita mempraktekkan iman ini? Harus dipraktekkan di dalam kasih. Wujudnya adalah kasih itu, saudara. Saudara mungkin kalau mau mengatakan kasih itu terlalu banyak bukan ya. Tapi saya mau batasi saja dari Yakobus pasal 2. Di situ ada 2 contoh, saudara. Bagaimana iman ini harus dipraktekkan di dalam kasih. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai 13, Yakobus berkata, tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan orang, status sosial dan sebagainya. Ya kita enggak bisa pungkiri bukan? Kita kadang-kadang masih, ya ini yang dikatakan Yakobus. Kita masih memandang muka orang. Oh ini kelompok ini, oh ini kelompok ini, oh ini begini, oh ini status sosialnya begini. Dan Yakobus memberi contoh. Seperti ada orang masuk ibadah. Waduh, dari penampilannya orang ini oke punya nih. Lalu kita dudukkan dia, wah mari pak, di baris paling depan. Lalu ada lagi orang datang sederhana, pakaiannya sangat sederhana. Lalu sana belakang gitu. Dan Yakobus bilang enggak boleh gitu. Kalau kamu lakukan itu kamu sudah berdosa. Karena dalam hatimu kamu sudah mengejudge. Oh ini. Padahal di hadapan Allah itu, Allah tidak melihat kaya atau miskin. Allah tidak melihat karena seseorang itu hartanya banyak. Lalu posisinya di kerajaan Allah nanti lebih tinggi dari yang lain tidak. Jadi kita harus belajar. Ya, memang tidak gampang, karena kita masih manusia ya saudara ya. Kita harus akui, kita kadang-kadang masih bisa melakukan, tapi kita belajar. Coba kita praktekkan iman itu dengan kasih, dengan ketulusan. Sama, apalagi dalam gereja ini semua saudara seiman. Hanya mungkin ada yang kurang beruntung, ada yang lebih beruntung. Tapi kita sama saudara bersaudara. Itu yang pertama. Lalu dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, ayat 14 sampai 16 dikatakan di situ. Nanti saudara baca sendiri ya, supaya saudara percaya. Nanti jangan dipikir saya mengada-ada. Jadi dikatakan di dalam ayat 14 sampai 16, Yakobus berkata, sekarang kalau ada orang yang kekurangan, bagaimana? Bagaimana kita menghadapi? Kalau ada saudara kita yang dalam kekurangan, yang perlu ditopang, perlu dibantu. Apa kita cuma Tuhan memberkati saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. GBU. Atau kita doing something. Apa yang bisa? Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Melihat saudaramu yang kekurangan, kamu cuma ngomong, pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan mencukupi. Atau mungkin nanti saya bantu doa. Padahal kita bisa melakukan sesuatu. Lalu saudara berkata, wah itu karena dia malas, dia gak bekerja. Saudara jangan ngomong gitu. Memang ada orang-orang yang karena kurang rajin lah. Dia tidak mau bekerja, lalu dia mungkin kekurangan. Tapi tidak semua gitu. Mungkin karena kemampuannya memang tidak seperti Anda. Kemampuannya terbatas. Sumber dayanya terbatas. Ada orang-orang yang memang perlu ditopang, saudara. Perlu. Ya memang kalau bisa saudara kasih kail, tidak kasih ikan. Betul itu. Ya kalau saudara bisa kasih kail, tidak kasih ikan, itu paling baik. Jadi orang itu juga belajar untuk mencukupkan dirinya sendiri. Itu betul. Tetapi kalau sudah nggak bisa kasih kail,
ikan juga tidak saudara kasih. Nah itu namanya ya apa ya. Makanya ini saudara hal-hal yang praktis bukan. Very practical. Memang surat Yakobus sangat praktis. Sangat praktikal. Yakobus itu gembala memang. Ya kalau sudah membaca surat Yakobus, nggak seperti membaca surat Paulus. Surat Paulus banyak rahasia-rahasia, banyak teologi-teologi yang luar biasa. Tapi Yakobus dari awal sampai akhir semua bicara hal yang praktikal, sehari-hari, daily life. Sama seperti saudara membaca surat Amsal, sangat praktikal. Tapi inilah yang Tuhan mau saudara. Ada satu sisi di mana iman kita harus juga dipraktekkan di dalam kasih. Satu kesimpulan terakhir, iman harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2 Petrus dikatakan, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dengan demikian, maka kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.